Ini masalah pilihan kata-kata dari penerjemah. Langsung dehidrasi ya. Contoh seperti ini juga nih Pak. Iya. Ini burung apa Pak? Tolong hargain ya ayat suci orang ya. Dan kuntul sejenisnya dan iya. Ya. Penjelasan nih Pak ya. Saya bukan mau ngolok nih. Ini burung apa nih Pak? Burung apa Pak? Dan lak-lak dan apa Pak? Kontol. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan ahli semua yang dimana luar biasa ya. Memang dari dahulu kala ya, dari semenjak Facebook itu beliau yang paling getol ya, berdakwah sampai ke WA, sampai ke Zoom, StreamYard, bahkan sampai ke TikTok ini ya. Kalau macam saya ini kenal beliau nih sudah antara 12 tahun atau 13 tahunan lah, jalan 14 tahun ya. Memang beliau ini tidak ada letih-letihnya dalam berdakwah dan menyampaikan risalah sebagai penyambung lidah Nabi ini memang luar biasa. Dan apa yang disampaikannya itu memang dari dulu ya, beliau selalu menjadi favorit para umat muslim yang tahu tentang bagaimana perdebatan itu mereka mengikuti gitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Dan semakin marah. Baru-baru ini dua hari yang lalu saya ditelepon sama staf menteri langsung. Bang Suma, siapkan waktu, kita akan undang antum untuk mengadakan tausiah di acara kementerian. Saya terima, tapi saya katakan saya bukan ustadz, saya hanya penginjil jalanan. Gak layak rasanya orang kayak saya hadir depan orang-orang hebat. Itu kalau saya mau, udah lama saya, tapi saya nggak ingin itu terjadi. Cukuplah kemudian saya merambah akar rumput di bawah, ya. Karena itu akan membuat orang-orang yang benci kepada Bang Suma mati dengan sendirinya. Kasihan. Ada anaknya, ada istrinya, dia nanti mati konyol, mati kaku di depan HP. Saya tidak menginginkan itu terjadi. Untuk itulah kemudian sahabat-sahabat, yuk mari kita semangat. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ini metode dakwah yang Allah kasih, strategi perang yang Allah kasih. Kenapa tak dijemput itu? Kalau kita merasa Islam, kenapa tidak? Kenapa justru menghabiskan waktu untuk menghina, mencibir, dan seterusnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang saya akui saya bukan orang sempurna, bukan juga orang yang lebih baik dari kalian, enggak. Tapi paling tidak saya sadar bahwasanya hidup ini hanya diminta oleh Allah waktu kita untuk mengingat Allah. Mengingat Allah pada saat kita duduk, pada saat kita berjalan, pada saat kita baring. Dan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kita mau berdakwah di masjid, sudah ada ustadz.
Kita mau mendaftar jadi dosen udah banyak lulusan terhebat dari luar negeri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya seperti ini, berapologet, membela akidah Islam di sosmed. Kenapa? Karena orang sekarang ini ya dengan cepat menerima informasi melalui sosmed. Maka orang-orang yang memiliki misi untuk pendangkalan akidah umat Islam, kita harus halau melalui sosmed. Kalau nanti mereka pindah di dunia nyata, kita pun akan turun di dunia nyata. Seperti itu sobat-sobatku. Jadi cobalah direnungkan ya sahabat-sahabat pembenci-pembenci ini. Ada informasi yang baru-baru saya terima, bahwa orang ini ternyata kalau diminta sholat, apa kata dia? Titip katanya. Yuk sholat yuk, titip ya. Itu kata dia. Udah jarang sholat. Kalau diajak sholat katanya, dianya malas. Dia katakan, titip aja deh doa sama Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal tampilannya, mulutnya ketika mengkritik, ya terjawablah doaku. Ya Rob, kasih petunjuk samaku. Ada hal apa, dosa apa yang ana lakukan gitu loh. Sampai orang-orang kayak begini ya bersusun berkongko-kongko mereka menyerang pribadi Bang Suma. Ada apa ya Rob? Rupa-rupanya, mohon maaf, Allah sendiri, bukan Allah, hamba Allah sendiri yang kemudian datang menyerahkan diri kepada ana. Kemudian beliau mengatakan, saya ingin bersaksi tentang orang tersebut Bang. Saya orang dekatnya. Dan asal abang tahu, saya sama dia nih, dia itu jarang sholat. Jarang sholat. Bahkan kalau saya ngajak sholat, itu dia mengatakan bahwasanya titip aja sholatnya. Bahkan dia, kata teman ini, kiblat sudah dikasih tahu, arah kiblat itu ke sono. Tapi dia setiap kali kemudian sholat, tetap salah arahnya. Apakah ini unsur kesengajaan? Karena setahu saya, seorang mu'allaf itu ketika sudah ditanya arah kiblat itu sholatnya mengarah ke sana, itu tidak mesti diajarin 2-3 kali. Tapi ini mulutnya tegas, keras, tidak terima kalau ini dipersamakan dengan itu, sampai ke MUI bla bla bla. Tapi ternyata untuk menentukan arah sholatnya saja harus diajarin selalu. Nah ini dia. Malah informan yang menyampaikan ke saya itu apa katanya? Dia itu nggak pernah sholat Bang. Saya jamin, saya sudah bertahun bersama beliau itu nggak sholat. Saya kalau ngajak dia sholat, apa jawabannya? Nitip ya, nitip katanya. Nah ini dia makanya. Ya jadi nantilah ya sahabat-sahabat sekalian, orang dekat beliau mengajukan diri kemudian untuk masuk ke dalam organisasi Yayasan API. Saya katakan kepada manajemen, terima orang ini. Semoga dia bisa meluruskan teman-temannya yang kemarin, yang sudah sok suci, sampai dia bisa hanya mengkritisi dan seterusnya. Beliau masuk ke API, alhamdulillah Bang Handi dan tim sudah menerima beliau. Nanti kita akan ajak beliau bersaksi gimana sih orang-orang yang mengaku dirinya paling hebat, mengaku dirinya orang baik ini. Mungkin besok atau lusa kita naikkan kokomal beliau mempersaksikan tipikal perilaku oknum ini. Nggak apa-apa kita buka ya supaya orang tahu. Karena ini bahaya kalau sampai kita biarkan. Mengelabui orang-orang, mengatasnamakan orang-orang, mereka kemudian berbuat baik, ternyata sifatnya hanya keuntungan pribadi. Tadi siang juga ada seorang wanita yang bersaksi ke saya. Saya barusan memberikan beliau duit meskipun tidak seberapa. Kutanya tujuannya untuk apa Bu kasih dia? Ya untuk dia melapor di Polda katanya. Jadi dia kumpulkan donasi untuk lapor-lapor di Polda itu. Nah ini bahaya kalau tidak dibongkar ya.
Ini harus ditahu oleh publik, karena orang ini saya rasa sudah nggak bisa dibiarkan begitu saja bebas ya memberikan opini negatif. Kemudian saya juga ditelepon, mohon maaf ini saya ditelepon sama ketua MCI Kofandi kemarin tentang oknum ini. Ternyata dia juga memfitnah MUI juga difitnah sama beliau dengan mengatakan bahwa Bang Suma dan kawan-kawannya itu di backing sama MUI sehingga Bang Suma itu bebas menghina, menghujat Kristen. Dia memfitnah MUI yang ada di belakang Bang Suma sehingga Bang Suma kemudian berani memfitnah, menghina, menistakan agama Kristen. Itu fitnahannya sampai orang MUI juga itu sampaikan ke saya itu bohong, itu saya tidak pernah kemudian bertemu dengan oknum tersebut karena dia katakan sudah pernah bertemu dengan ustadz kita yang ada di MUI, saya nggak sebutkan namanya di sini, tapi ternyata ustadz ini setelah kita konfirmasi rupa-rupanya ustadz ini tidak pernah mengatakan itu. Bahkan dia sampaikan juga bahwa Bang Suma itu sudah dipanggil sama MUI, sudah kena teguran dari MUI, sudah dipanggil, sudah disuratin sama MUI. Tapi Bang Suma mangkir, tidak datang ke MUI. Yang kita tanya ustadznya, yang dia sebut, wah bohong itu, mana ada pernah MUI memanggil Bang Suma, itu nggak ada. Mana ada MUI pernah menegur Bang Suma, itu nggak ada. Itu bohong semuanya itu bohong, itu fitnah. Nah makanya saya oleh Adinda Ketua MCI Kofandi kemarin minta Bang tolong berikan saya satu oknum dari API mengawal saya untuk kemudian menjembatani antara MUI dengan oknum tersebut untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya. Jadi kalau teman-teman ada yang kemudian menyimpan rekaman video dia memfitnah MUI yang mengatakan bahwasanya API di backing sama MUI sehingga API berani menghujat, menista, tolong kirimkan ke tim kita salah satu dari API, kita akan jadikan sebagai bahan bukti untuk MUI mengambil tindakan terhadap oknum tersebut karena dia sudah membawa-bawa lembaga Majelis Ulama Indonesia. Ada enggak yang kemarin nonton beliau? Kemarin, iya betul kemarin. Ada enggak yang nonton beliau bawa-bawa MUI, kemudian ada Dinda Fandi di bawah, Kofandi di bawah menulis, begitu dia tulis bahwa saya akan sampaikan ke MUI, tiba-tiba komalnya dirungkatkan sendiri. Ada enggak yang nonton kemarin? Nah, Dinda Pawenari ini orang Sulawesi ini. Ada enggak videonya atau rekamannya? Tolong dikirim ke tim kita. Karena itu sementara diminta oleh ustadz kita yang ada di MUI. Kalau ada silakan disampaikan ke Bang Handi atau kepada tim API. Silakan, saya kira begitu ya dari saya sahabat-sahabat sekalian. Jadi keliru ketika ada yang mengatakan larangan kemudian berapologet. Al-Quran dengan jelas menerangkan berdebatlah dengan cara yang baik. Ada perintahnya berdebat. Ya, berdebat dengan cara yang baik itu ada perintahnya dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada yang menghalangi, berarti dia menghalangi Al-Quran untuk dijalankan di atas muka bumi ini sebagai pemeluk agama Islam. Demikian sementara, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan atau mau iklan Bang Handi, Bang Kaisar, Penginjil, Oten dan lain-lain. Silakan. Terima kasih. Oke, saya dulu bentar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua yang menghubungi saya. Yang satu namanya Irfan Silalahi yang kemarin itu. Siap. Alhamdulillah beliau sudah komunikasi dengan keluarganya. Malam ini ingin bersyahadat. Jadi kalau ada akun di bawah Irfan Silalahi tolong dinaikkan. Siap. Satu lagi bernama Fitri. Dinaikkan aja. Beliau juga mau katanya memeluk Islam. Tapi kalau Fitri ini harus masih ditanya dulu karena ngirim KTP saya nggak bisa save. Ngirim fotonya agak apa sih itu nggak bisa dilihat doang sekali hilang gitu ya.
Dek Irfan, coba Anda ngechat atau bagaimana sih caranya? Dia kan baru itu nggak ngerti naik. Diajarin dulu Suruh teman-teman. ngetik aja, suruh ngetik di bawah. Ketik namanya saja. Ya, Dek Irfan coba ngechat aja di bawah, nanti dijambak. Irfan Silalahi silakan. Atau yang nama Fitri juga silakan. Ada nggak di Dewi daftar Fitri, itu? Bukan Dewi Fitri. Dewi Fitri bukan ya? Fitri tok saja. Ya itu Fitri itu, coba naikkan. Ada nggak? Tidak ada. Dewi Ya, Fitri naikkan. yang ada. Fitri naikkan nggak apa-apa, sama Irfan Silalahi kalau ada 2 orang itu. Lagi nyari. Kalau Irfan administrasinya udah oke, open cam kemarin juga oke, tapi hari ini harus open cam lagi. Mau syahadat beliau, Bang Iya, Andi? udah mau syahadat beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di YouTube ya, utamanya di Zulkifli M. Abbas Official, Handi Slebes, dan channel-channel yang lain yang begitu gigih siang dan malam mendukung tak henti-hentinya ya. Saya nggak bisa menyebutkan nama antum semua satu persatu. Yang pasti ketika saya bernarasi seperti ini yang tadi itu atau berdebat, saya sangat sering kali kemudian melihat YouTube, komen-komen teman-teman di YouTube yang kasih kunci biru juga saya langsung ya. Yang ngetik juga itu lebih banyak Bang Suma daripada admin. Admin menjarang. Admin begitu sudah live tidur. Jadi Bang Suma yang monitor. Seperti Mas Ishak ini minta kunci biru, tak kasih kunci biru. Ya teman-teman. Jadi tangan saya itu kerja. Enggak hanya bernarasi tapi saya kerja lihat di YouTube mana yang belum hijau, yang biru. Kayak gitu-gitunya. Jadi silaturahmi itu sama seperti Bang Handi. Bang Handi juga kalau live itu nongkrong bacain typing teman-teman yang ada di YouTube. Masya Allah. Dek, dah. Lucu Lagi. juga ya. Lucu pokoknya di YouTube juga. Tak. Ya, biar Nggak gampang bisa. itu Mbak ya. Semua berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan. Jalan aja, nggak usah pusing. Jalan aja, nggak usah pusing. Jangan pusing. Nggak usah didengarin. Hajar aja, hajar. Nggak pusing ah. Ngapain pusing-pusing? Lanjut ya. Ya kan? Nggak usah apa? Pikir orang bilang kita cari duit atau apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sayang semua, cintaku, negeriku. Dari perapatan Cibadak, Sukabumi. Dengan motor kesayangan. Tadi saya langsung dapat telepon, langsung berhenti. Di mana aja pokoknya yang bisa berhenti. Ini ada apa? Katanya ada yang bawa-bawa MUI apa ini? Saya mau tanya dulu. Jadi Tebet langsung telepon bilang, masuk dulu kayak tanya apa yang perlu diluruskan. Begitu. Silakan yang bisa memberikan informasi kepada saya ini yang sedang di jalan. Syukron katsiran, jazakallah khairan, barakallah. Iya, akhina. Kemarin tuh saya dapat telepon dari Adinda Kofani, Ketua MCI. Katanya ada yang mengatakan apologet Islam Indonesia dalam hal ini Bang Suma dan kawan-kawan itu dibekingin sama MUI untuk menghujat Kristen. Ada yang menyampaikan itu di komalnya. Dan ada juga yang dan dia juga oknum ini mengatakan Bang Suma sudah dipanggil sama MUI menghadap, tapi Bang Suma mangkir tidak menghadap ke MUI. Nah kemarin itu kita sampaikan kemudian ke Ustadz kita yang ada di MUI, nggak ada MUI tegur Bang Suma atau menyurati Bang Suma, itu nggak ada, itu ngarang-ngarang itu. Nah kemarin
Katanya ada di Komal seperti itu nih. Yang sampaikan itu justru adalah ketua MCI ke saya. Bang Suma tadi saya nyimak di Komalnya. Siapa yang sampaikan? Saya sendiri Bang Suma yang nonton. Tapi tiba-tiba langsung dirungkatkan Komalnya. Gitu. Maksud saya gini loh, akhi. Ngapain bawa-bawa sih lembaga yang kita kemudian junjung, yang kita hormati, ngapain? Kalau tidak suka kepada Bang Suma, nggak usah fitnah-fitnah yang lain gitu. Cukup Bang Suma aja yang nggak disukai, jangan bawa-bawa yang lain. Itu nggak bagus. Orang tua kita yang ada di sana itu tolong dihargai. Begitu akhina, Masya Allah. Silakan. Syukran katsiran, ini anaknya kalau minta bertabayun dengan muslim yang benar ini enak, pakbuk begitu. Maka itu semenjak saya syahadat, saya enak berkomunikasi dengan muslim yang benar ya, nggak muter gitu, nggak tap gitu. Begini adikku sayang Zuma dan semuanya, Allah sayang, Allah berkahi. Ada Bung Handi juga. Begini semuanya sayangku, cintaku. Begini. Langsung saja, nggak usah pakai lama-lama. Tidak ada MUI begitu. Iya, itu dia. Tidak ada. Bukan saya merasa bahwa diri saya adalah representasi dari MUI. Sekali lagi saya terangkan, saya garis bawahi. Kainamat bukan malam ini bukan merepresentasikan para tua-tua kita di proklamasi. Enggak ada. Tapi saya mau bilang bahwa saya mendapatkan telepon, langsung tanya Kainama, berhenti dulu tanya apa yang perlu diluruskan. Insya Allah Allah berikan kemudahan dalam berkata-kata untuk meluruskannya. Alhamdulillah sudah dapat masukan dari adikku Zuma. Gini, kepada semua para penonton, terutama muslimin wal muslimah rahimakumullah, media ini boleh dipakai oleh muslimin, boleh. Sudah mendapatkan restu dari MUI. Untuk apa? Untuk menerangkan dan memerangi syubhat terhadap Islam melalui cara yang ahsan, yang hasan, yang baik. Berilmi. Boleh dipakai. Tidak pernah ada MUI mengeluarkan teguran atau apa-apa selama ini kepada Zuma dan kawan-kawan di API. Kalau itu terjadi, saya yang pertama kali nih, Kainama yang akan datang secara pribadi, telepon tidak naik di media. Tidak. Pertama yang saya telepon pasti Bung Handi, pasti itu. Baru yang lain. Kalau Bung Handi sibuk, saya telepon yang lain. Zuma sibuk, saya telepon Dewa, saya telepon Kores, saya telepon Rifa. Begitu ya. Tidak ada peringatan-peringatan atau membacking supaya membackup API supaya menghina atau menghujat kakak resteng. Tidak ada. Pengawasan yang melekat dari Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Nasional kepada orang-orang yang ada di media sosial TikTok itu berlaku secara berkekuatan hukum. Jika memang ada yang kepleset salah, pertama adalah tabayun dulu. Setelah didapat kebenaran itu baru ada teguran. Selama ini tidak ada. Saya bolak-balik ini Sukabumi, Cianjur, Kodondi aja kemarin gak kebagian telepon saya. Tuh saya lagi di Cibadak. Keliling seperti orang-orang jalan. Kemarin baru habis Jawa Timur kita keliling, kita bawa satu permasalahan membangun gereja tanpa izin atau manipulasi data di daerah Malang Selatan. Itu kita keliling dan MUI tahu itu. Jadi kalau ada apa-apa yang membawa-bawa nama MUI, tolong oknum tersebut bikin klarifikasi karena MUI menunggu Anda sejak malam ini. Tolong diklarifikasi karena orang tua kita tersayang yang kita hormati yang diproklamasi menunggu Anda. Jangan bikin statement sembarangan tentang proklamasi. Ya, nggak boleh, nggak bagus. Jadi saya minta kalau ada yang tahu tolong kesampaikan kepada oknum tersebut. Dengan segala rasa sayang ini, Kainama ini, Anda bikin klarifikasi cepat supaya orang tua kita nggak pusing di ini, jadi bingung orang tua kita di proklamasi itu. Ya, begitu saja. Tidak ada teguran buat Zuma, tidak ada.
Karena selama ini ya Zuma itu diawasi. Kalau ada apa-apa dari MUI atau Dewan Dakwah, para antua ketongpung orang-orang tua itu pasti telepon ini nih hitam nih untuk hubungi langsung secara pribadi dulu. Nggak ada kayak gitu. Masya Allah. Tolong yang bikin statement bawa-bawa proklamasi dengan segala rasa sayang saya sebagai, saya nggak tahu siapa Anda kasih tahu ya, karena orang tua tadi langsung telepon, ini ada apa ya MUI, bilang nggak ada ya. Tolong Anda klarifikasi, jangan sampai proklamasi nanti salah perkiraan lagi, salah sangka lagi ya. Begitu adikku sayang Zuma dan semuanya. Baik, ya, Allah sayang, Allah berkahi. Beta jalan lagi karena di belakang sudah tunggu ada 3 atau 4 motor yang kita mau jalan melanjutkan. Ada rumah ibadah yang sama seperti di Malang Selatan, memanipulasi data, bukan izin, dia bilang izin. Kita dalam perjalanan ke sana sudah 2 hari kita urus. Sehat semua, Allah sayang, Allah berkahi, kain nama sayang semua, berkahi semua, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Ini guru kita nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Itu Ustadz Kai kemana weh? Ustadz Kai mau kemana itu? Beliau lagi di jalan. Oh, kemarin dicariin. Kemarin dicariin. Siapa ini? Kang Erik. Ya Allah, ya Allah, ya Karim. Kirain siapa? Oh, lagi serius nih. Bang Juma. Ngapain tampil sih orang ini? Gara-gara antum kirim foto yang semalam itu, aku belum bisa tidur sampai sekarang. Kenapa sih harus ada yang kayak gitu? Tiba-tiba muncul di HP saya kan, tiba-tiba. Enggak, yang lucu bukan itu kok, yang lucu itu. Yang bapak itu loh. Pendeta Henoko nih di WA nih. Oh ya. Ya. Allahu Akbar. Sebentar. Kata Kristen dalam bahasa Ibrani di PL mana? Ada. Yang mana ada? Pertanyaan kok gak ada jawabannya. Lucu. Gak lucu kemarin saya japri sama beliau kan. Ada sesuatu nonton. Loh ini kok Dondi ngapain? Rupanya suruh orang menunggu. Tunggu katanya. Aku ambil kitabnya. Apa itu? Suruh baca. Bapak itu mukanya yang lucu. Allah. Ada yang mau baca? Bapak yang kemarin itu mualaf juga. Hah? Bapak yang kemarin itu mualaf. Yang mana yang botak itu? Bukan, dia pendeta. Oh, pendeta. Itu pendeta itu. Masih aktif. Itu masih aktif. Itu belajar teologinya 13 tahun. Ya. Jadi ketika dia baca burung itu apa katanya? Gak kelihatan lu. Gak kelihatan ya Allah. Juga. Gimana caranya? Oh, kameranya. Lucu kan. Dondi ini dapat aja ya ilmunya dari mana gitu, dapat ilmu kayak gitu. Burung ya. Itu imamat 11 ya Gurunda. Imamat 11 19 ya. Aku nggak mau nyebut ulangan. Aduh tuh, tengoklah. Allahu Rabbi. Aku baca apa itu? Pakai lampu dong. Lampu. Dibaca jangan disebut. Ngeri jangan disebut. Lihat aja. Bisa. Lucu. Oh, ini santar. Yang kasihan itu yang pendetanya. Aku sampai ketawa sejadi-jadinya, ya Allah ya Karim. Coba tolong dibaca. Jangan ada yang baca, jangan. Dan Plesetin aja. Apa itu? besarin aja sedikit kok. Deketin. Dan lak-lak. Dan lak-lak dan tongkol dan sejenisnya. Tongkol. Dan ya udahlah. Jenisnya. Allahu Akbar. Yang lucu Kalau ada yang mau screenshot silakan.
Silakan ya, mau screenshot silakan. Itu diulangin berapa? Ulangan 14 ayat 18. 14, 18. Sebab aku baca juga di Imamat 11 nomor 19 juga. Ke atas dulu dikit, atas. Nah ini nih, ulangan ini ulangan nih. Bilangan kok. Ya Ulangan 14 nih, 14 nih. 18 ya. Ini apa sini nih? Lihat ini nih. Aduh, Ini parah. 14. Astagfirullahaladzim. Yang saya lucu itu mukanya bapak itu karena mukanya kayak orang India. Oh iya. Bukan, dia tuh Cina Jawa. Tapi mukanya kayak orang India. Yang pemerannya yang biasa bilang gini, nama yang bagus paman. Sombong. Ini masih debat terus sama saya di WA nih pendeta itu. Oh iya. Nggak terima, dia nggak terima. Nggak terima dengan tulisan ini. Iya. Wah, macam-macam lah. Katanya Donitan salah. Mana ada sudah jelas-jelas tulisannya kayak gitu, ada. Suruh jelasin salahnya gimana, nggak bisa jelasin. Aku nggak bisa baca kok Doni, bacain kok. Jangan, nanti rungkan. Nah, Semoga Bang Juma puas. Lucu selucu-lucunya bener. Saya langsung WA beliau kan. Ini apa maksudnya ini? Kodoni langsung tertawa. Ada. ini kan saya baru dapat 2 Bible, Bang. Ini LAI, ya. LAI ini tahun 70. Tahun 70 nih. 70. 1970. Kalau yang ini di ulangan 14-18 itu bilangnya burung kuntul. Kuntul. Kuntul nih. Nah, nggak taunya ini LAI loh ya. Ini juga sama-sama LAI. Ini juga LAI nih. Tahun berapa itu kok? Nah, yang ini tahun 58 nih. 58. Tahun 58. Kok bisa ada ikan tongkol di situ ya? Allah. Saya ada satu lagi nih, baru dapat nih tadi nih. Bentar ya. Ini tolong ini gimana? Aduh. Aku baca di versi Ledeker ya, Gurunda. Itu kuntal. Aduh, jangan-jangan ini buatan Erik ini. Diam-diam bikin. Mana ada buatan saya segini. Masya Allah, bangannya. Ya. Sebentar. Baik, tapi kertasnya bagus kok ini. Nih, tadi saya baru dapat ini nih. Baru berarti. Baru ya. Ini juga LAI loh. LAI nih, LAI. Tahun 71 ya. Assalamualaikum. Kita buka di Kisah Para Rasul 20 ayat 3 nih. 20 ayat 35 kalau salah. Ini. Ini kata Paulus ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus, nah ini berarti kan kalimat Paulus nih. Iya. Di bawah ada catatan nih 20:35 nih. Perkataan Tuhan Yesus ini tidak ada dalam kitab-kitab Injil. Jadi dari mana dong? Jadi gimana dong? Paulus dapat dari mana? Paulus dapat dari mana rupanya? Nah, dari itu mana? ditulis perkataan gitu. Tuhan Yesus ini tidak ada dalam kitab-kitab Injil. Terus Paulus dari mana gitu? Iya. Menarik. Aduh, menarik. Ini kan bukan saya ngomong, ini kan kitab ini yang ngomong. Nah, itu tahun berapa tadi? 71 ya? 71, ini 71 nih. Nggak ada lagi dijual itu kok. Nih 71. LAI juga loh, LAI. Edisi percobaan nih, edisi percobaan.
Aduh, percobaan. Kalau ada koreksi diperbaiki. Kitab suci kau coba-coba ya? Percobaan. Ya astagfirullahaladzim. Ini kenapanya gini Kitab kali? suci percobaan coba. Aduh. Maksudnya kalau nggak ada yang protes gitu. Nah, bisa jadi. Lanjut. Tadi saya udah tanda-tanda ini. Ya, gitulah. Ya, lucu. Ada nggak PT itu? Kau putar lagi dong. Apa? PT apa? yang yang pendetanya itu kaget. Oh iya iya. Ya, yes. Takut terungkat. Tepuk tangan teman-teman. Terungkat lagi. Cuma 5 menit. Itu Enggak. di YT ya, di YT di SOR. Aku nonton di YT itu. Iya betul. Bang Kaisar siap-siap tertawa dia ini. Ini dia. Aku bilang, nama yang bagus paman. Ini mah dari Lampung, ini dari Lampung. Tengok. Iya. Mukanya lucu. Minum dia minum, gak enak perasaannya dia kan. Belum apa udah minum air Dehidrasi. ini. Masalah pilihan kata-kata dari penerjemah. Kok langsung dehidrasi Ya. ya? Contoh seperti ini juga nih Pak. Iya. Ini burung apa Pak? Tolong hargain ya ayat suci orang ya. Dan kuntul sejenisnya dan iya. Ya. Ini bahasa nih Pak ya. Saya bukan mau ngolok nih. Ini burung apa nih Pak? Burung apa Pak? Dan lak-lak dan apa Pak? Kontol. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Enggak, masalahnya kepala pendeta itu kayak gitu juga disebutnya. Kepalanya itu kayak gitu loh. Kencang pula disebutnya tuh. Tongkol kata dia. Terus habis itu komentarnya apa kok? Habis itu komentarnya apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Komentarnya dia Astagfirullahaladzim. ya gimana ya? Oh, terus habis kejadian malam itu, besoknya Pendeta Heno itu menghubungi LAI. Waduh. Tahu gak? Terus Pendeta Heno kemarin tuh waktu pulang dari sini diomelin sama temen-temennya. Kamu tuh datang-datang ke tempat Kodondi, kamu dijebak itu katanya gitu katanya. Bukan dijebak, orang suruh baca aja kok. Suruh baca. Sudah gitu dia polos pula, ditegas sekali tuh. Apa? Burung apa? Burung tongkol katanya. Kena hipnotis. Dia sebagai orang yang mengimani kitab itu kan harus berani baca, ya dong. Iya dong. Ya Kalau dong. dia nggak berani baca, dia nggak berarti nggak mengimani kitab itu dong. Berarti dia ingkari. Nah, Kan berarti gitu. dia ingkari. Dia mau nggak mau harus baca. Makanya saya tanya, Bacanya tegas banget ya kok. Bacanya tegas banget. Aduh, kaget dia, kaget sendiri. Wajahnya itu loh yang lucu. Saya sampai orang di sini terheran. Abah kenapa ketawa sendiri? Tengok aja gue berani nonton ini punya Kodondinya. Ketawa orang seru melihat. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi ku pikir mu'alaf, ternyata pendeta. Bukan. Itu pendeta itu bang. Belajar teologi 13 tahun. Jadi ku bilang ini ada yang mu'alaf dari India juga ini. Dari Kodondi. Aduh, rupa-rupanya orang Cina Jawa. Cina Jawa. Itu ternyata ngapak itu sama-sama sama saya bang. Ngapak itu sama saya itu. Aduh. Coba teman-teman nonton di Kodondi itu, pokoknya museumkan itu. Jadikan kemudian itu aksesoris di HP kalian. Jadikan aset. Silakan di like, share gitu ya. Iya betul, like, share. Betul. Masya Allah. Kayak bocah disuruh baca lugu gitu loh. Loh, Bang Handi, dia harus baca. Kalau dia nggak baca, pasti akan saya tungguin bang. Oh iya, itu kan kita. Kalau dia nggak berani baca, saya tanya, Bapak nggak beriman kepada kitab ini? Saya gituin.
Berarti kalau nggak baca nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Pertama yang terbitan satunya dibacanya apa ini burung kuntul kata dia. Dikasih lagi lebih kencang suaranya burung tongkol. Aduh. Payah si bapak, payah betul-betul. Astagfirullahaladzim. Dia kan nggak bisa lari kemana-mana bang. Iya, mau kemana orang dikasih ada kitabnya kok. Di depan saya udah saya bukain. Udah dikasih minum air gratis pun. Begitu. Tidak percuma dia minum satu botol gratis airnya kok. Hah? Dia minum untuk kasih tenaga. Apa yang mau diperlihatkan kepada saya ini apa? Minum dulu kata dia. Biar nggak pingsan kan. Rupa-rupanya gila. Allahu Akbar. Jadi kan asik kan, saya nggak ketawa sendiri kan, asik kan. Kemarin saya ketawa sendiri kayak orang gila saya kemarin. Ya, jadi sekarang banyak yang tertawa di YouTube pun ngakak semua kok. Bang Suma, jadi saya malam itu tidur sambil senyum-senyum sendiri bang. Coba suruh si Emen baca. Saya cuman nggak bisa bayangin itu pendeta malam itu tidurnya gimana gitu, pasti gelisah. Dia tidur sambil pegang burung. Kok ini burung ada di bibir? Tapi udah direvisi burung unta, udah direvisi burung unta. Ya. Coba kita sekarang lihat yang TB ya, lihat yang TB. Mas men enggak? Ya kenapa men? Nih kita nyambung lagi sini ya. Dondi, ya, men. Tunggu sabar dulu ya men. Dondi masih kenal Emen enggak? Masih. Mana Dondi nih? Ya, ini Dondi. Masih kenal Emen enggak? Sabar dulu ya, sabar dulu ya. Lagi 14, 18. Oh, sekarang jadi ini, coba nih lihat nih. Jadi burung apa sekarang? Bentar. Nih. Burung walet bukan? Burung unta. Nah, ini. Jadi sekarang burung ranggung dan bangau menurut jenisnya meragai dan kelelawar. Jadi Dondi ketakutan kalau ketemu sama Emen dia kan. Bantar dulu. Lu men, lu gak apa sih? Gue naikkan lo, aku yang naikkan kamu. Jadi di sini nih kelelawar dianggap burung ini bang. Jadi di sini kelelawar dianggap burung gitu. Ini adalah burung-burung yang haram dimakan nih. Astagfirullahaladzim. Nih, binatang yang haram dan yang tidak haram. Di sini setiap burung nih. Setiap burung, diantaranya kelelawar. Yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan burung ini saat kelelawarnya. Doninya mana Doninya ini teman. Berarti kelelawar ini dianggap burung ini. Ini Doni teman saya ini Doni. Mana Dondinya teman saya. Bentar, sabar dulu. Jadi kelelawar itu masuk jenis burung rupanya? Iya, di sini ya kalau baca begini berarti kelelawar itu jenis burung. Dondi, yuk main ke kafe lu, yuk. Apa sih sok laki lu? Dondi, yuk kita main. Sok laki. Sok laki ngajak ketemu. Pas ketemu pakai wig, burung bangau, pakai daster. Banyak pendatang baru di kafe, banyak pendatang baru. Gua mau ngerokok kah? Iya. Kelelawar itu bukan burung. Kelelawar bukan burung, melainkan mamalia yang bisa terbang. Bisa terbang. Mamalia yang bisa terbang. Kelelawar itu, mamalia yang bisa terbang. Ini begini nih. Jangankan kelelawar dibilang burung, anak Maria pun dibilang Tuhan. Gak usah heran. Gak usah heran. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang, tadi kan aku buka Komal nih. Gimana? Banyak banget oten-oten masuk ya kan. Wah, hina Nabi segala macem. Ternyata setelah aku tunjukkan sebuah kitab ini, ya, pergi mereka. Pelangi. Enggak bagus. Rainbow. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus ini nih. Ada lagi ayatnya begini bang. Ayo Don, kita main ke kafe lagi. Udah, yang dibaca itu merusak YouTube. Kita main lagi. Live dibatasi. Dibatasi nanti kita.
Merusak Udah, YouTube. udah kena peringatan. Sekarang saya urus dulu si Emin ini ngapain sih? Bro Emin kenapa? Bang, Kita main ke kafe. Iya, Mana iya, Doni? tidak, iya. Jaga beliau ya. Jaga beliau jangan sampai dia Saya sudah sakit. ya. ini aku lagi ngedit nih. Saya mau ajak Doni main ke kafe. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Don, ayo kita ke kafe lagi. Kafe apa sih men? Mau nggak kafe apa? Mau pergi mabuk Punya dia rencana ini. sama Doni. Minum kecap. Itu Saya pamit dulu banyak ya. pendatang baru. Ya, tidak, ya. Cantik sama itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pendatang baru. Nih, cantik. Mending kalau mau men mending diskusi aja di sini. Mau nggak? Kalau nggak gue turunin. Yang kayak perempuan kalau naik. Bukan saya mau ajak Don di Tan ini. Ayo udah. Ini teman akrab saya ini, teman akrab saya ini. Don ini teman akrab saya ini. Udah gue turunin ya. Enggak, banyak yang cantik-cantik di situ loh. Ya udah kau aja yang nikmati sendiri, kenapa lu ngajak orang? Lu kayak ger juga loh. GRMO. Lu aja yang nikmati sendiri, ngapain ngajak orang lah? Bisa gak sih jadi beradab kalau naik? Mana itu si Irfan? Siapa Irfan itu? Nggak tahu tuh, masih ditelepon sama bunda itu. Biarin aja dulu. Tidak ada otot. Saya berkali-kali ketemu sama Oten ya Gurunda ya. Gak ada mereka ini. Emang dalam ajaran mereka nggak diajarkan adab ya Gurunda? Pasti Nah, kayak itu. gitu. Bibelnya aja coba lihat itu. Bagaimana mau kenal Adam, bong? Semua makanan dimakan, binatang dimakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya sendiri kemarin nonton gitu ya kan ya. Karena saya nggak tahan tertawa sendiri, nggak ada yang kawanin. Aku Dondi. Kok apa maksudnya video ini, apa ini? Coba terangkan sama saya. Dia juga ikut tertawa. Ada lucu. Lucu sekali mukanya itu pendeta. Iya, pendeta itu yang lucu mukanya. Sudah begitu gondrong lagi dia. Sekarang sudah banyak kawanku tertawa di YouTube, tertawa semua juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Mana nih coten-coten yang di bawah? Habis nih kapan coten? Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Bang Dimas di Bali. Iya Bang. Alhamdulillah bisa komunikasi langsung nih. Alhamdulillah. Semoga Muslim, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, demikian tadi kami ini yang dimana perdebatan itu berlangsung luar biasa. Karena memang dari apa yang menjadi narasi atau penyampaian Nahi Zuma itu selalu saja membuat merinding terkadang ya. Kalau pas beliau ini serius terus menyampaikan sejarah-sejarah yang pernah beliau alami, merinding kita dibuatnya. Karena memang di samping orangnya ini berilmu ya, terus latar belakangnya juga beliau ini adalah seorang guru ya, guru agama dahulunya itu. Jadi ketika beliau berapologet yang dimana diawali oleh meninggalnya abangnya ya, yang dibantai oleh orang-orang kafir kala itu, sehingga beliau dendam, tapi bukan karena dendamnya bukan ganti memerangi mereka, tapi dengan cara yang sangat elegan sekali, dengan cara yang sangat luar biasa, berniatan gitu ya, untuk memasukkan orang kafir itu menjadi seorang muslim, supaya mereka tuh tahu bagaimana ajaran Islam itu sebenarnya ajaran rahmat yang dilarang untuk berbuat zalim pada siapapun, jangankan sesama manusia, dengan binatang pun dilarang, tidak diperbolehkan, dan itu diharamkan berbuat zalim terhadap sesama, jangankan dengan sesama manusia,
Dengan binatang pun Islam itu melarang keras, gitu ya. Allah memberikan ancaman neraka jahanam ketika kita berbuat zalim, ya, terhadap ciptaan Allah tanpa sebab yang jelas. Dan apa yang disampaikan memang luar biasa. Dan sekarang ini menjadi sebuah kenyataan bagi beliau nih, ya, ketika beliau ini berdebat kesana kemari, banyak sekali orang-orang yang tadinya bukan Islam pada akhirnya masuk Islam. Banyak sekali orang-orang yang sudah dimualafkan. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.